Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Bukan Itu semuanya so. Geng, hari ini kita dengan Lady Sofia. Lady Sofia ya. Nah, Iya. kalau lu ngomong pasin terus nih di sini nih. Oke. Nah, gitu. Biar suara lu enak nanti jadi kayak penyanyi lu ntar suaranya. Lebih merdu ya, gak cempreng. Lebih merdu. Nah, jadi ini Lady Sofia ini adalah seorang lady bikersnya Lampung ya. Asli orang Lampung gak sih? Sebenarnya sih bukan. Bukan. Gitu. Iya. Tapi lahir di Lampung. Lahir di Lampung. Lahir dibesarkan di Lampung dengan suku Jawa. Suku Jawa. Oh, Justice, Jawa titisan. Iya, titisan. Tapi dia sebenarnya bukan. Tapi enggak, maksudnya kalau orang tua sendiri memang lahir di Jawa apa lahirnya di Lampung juga? Kalau ibu Jawa. Lahirnya di Jawa. Iya. Oh. Kalau bapak belum tahu. Ini agak-agak gesrek juga nih dia nih. Dikit gak apa-apa kali. Lady Sofia ini kocak nih geng. Dia ini kan kalian bisa lihat YouTube channelnya Lady Sofia gitu. Lady Sofia. Lady Sofia. Dia ini motovlog yang komedian. Gitu gak sih? Ya sedikit banyak lebih komedi sih ya. Lebih komedi ya. Lebih ngelucu-ngelucu gitu ya. Lucu. Nah, kita ngambil latar belakang. Nama asli lu siapa sih sebenarnya? Oh, nama asli? Kayaknya baru sekarang ya disebutin ya. Nama aslinya sih Sofia Miranda Putri Alexa. Sofia Miranda Putri Alexa. Iya. Ini baru pertama ya kayaknya nyebutin nama asli ya. Agak asing sendiri dengernya. Yang lainnya manggilnya Edi. Kadang-kadang dipanggilnya Edi sih soalnya. Edi karena lady ya. Iya. Kadang kalau di jalan malah Om Edi. Mantap. Om Edi. Karena kan emang kelihatannya kayak cowok ya. Apalagi kalau udah pakai jilbab dimasukin pakai jaket dah. Keker banget. Kayaknya kakak aja jadinya kalau di sebelah saya itu kalah kalau di jalan. Iya. Lebih kerenan saya. Belum tentu. Belum tentu. Kalau gue beli tools gue juga mah kerenan gue pasti. Out deh. Ya karena ini ya apa sih namanya. Nah kalau lu lihat style gue kayak gini nih. Kalau lu ngeliat gue nih. Gue bilang gue anak motor misalkan gitu ya. Lu gak tahu kan gue anak motor apa jenis apa. Kalau style gue yang kayak gini nih gue anak motor apa nih? Oh apa ya? Kayak ngap-ngap zaman sekarang kayaknya. Ngap-ngap sekarang mah bang. Beda zamannya. Maksudnya gimana ngap tuh gimana? Ngap-ngap itu apa ya? Bisa dibilang transisi antara bocil ke dewasa gitu ya. Oh berarti gue genrenya ke situ ya. Gak apa-apa lah biar dilihat bocil ya kan. Lebih muda jadi ya. Biar gabung sama bocil ya kan. Nyaru gue kan. Jadi ngap-ngap. Motornya apa kira-kira ya kalau ini ya. Motor-motor kecil gitu lah ya. Kalau ngabers sekarang lagi banyak itu Scorpio. Oh gitu ya. Istilah ngabers itu ya. Iya, terus lebih banyaknya lagi sih Aerox sih bang. Apa itu? Aerox. Iya. Itu paling banyak dan lagi boomingnya Aerox, Nmax sama Scoopy. Itu untuk ngap-ngap. Scoopy. Iya, itu ngap-ngap banget deh tuh. Pokoknya bedainnya antara ngap-ngap sentil sama ngap-ngap yang udah senior beda. Beda jauh. Apalagi sama yang zaman sekarang ya. Yang namanya ngap-ngabers sama yang namanya klub kalau di mata warga tuh beda jauh. Iya itu jadi kayak pembeda sih. Kalau bagi yang tahu ya, tapi kalau bagi yang nggak tahu sama aja. Karena rata-rata zaman sekarang tuh yang bocil-bocil jadi ngabers banyak yang ngacauin. Gitu loh. Ngacauin jalan ya. Itu yang paling banyak sih sumpah ada. Itu paling banyak bikin owner tuh gara-gara zaman-zamannya ngabers bocil ini ya. Karena mungkin baru kali ini keluar kali ya. Iya, Kan belum dewasa. Iya, jarang sekolah, dikasih motor, kebut-kebutan kan. Segala cerondol-cerondolan, yang penting ngegas di jalan. Akhirnya yang kena klub motor gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya mereka yang ngacak-ngacak di jalan tuh anak klub motor juga gak sih? Kalau setahu Sofi sih sedikit banyak ada. Tapi yang paling banyak ya ngabers-ngabers yang kadang kayak baru-baru inilah gitu loh. Oh ngabers ini berarti artinya dia bukan anak klub ya? Kebanyakan sih bukan gitu. Oh. Yang rata-rata kalau dipanggil anak-anak Morian lah, anak-anak NR itu banyak yang ngabers. Itu apa lagi sih Morian, NR itu apa sih itu? Aduh, kalau Morian itu sebenarnya singkatan aja. Sebenarnya itu adalah San Mori.
Sunmore itu apa? Sunday morning riding. Jadi, Sunday morning riding. Ya, Minggu pagi. Iya, minggu pagi untuk jalan-jalan. Morian. Tapi sekarang tuh kacau bang. Iya. Pokoknya udah kacau parah dah, udah bergerumbul, udah ngacur-ngancurin nama dah. Dari awalnya cuman buat sarapan, kumpul-kumpul gitu kan, sharing-sharing masalah motor. Ini sekarang malah jadi ajang untuk balapan, ajang tenar, ajang gengsi. Jadi kayak anjay beda banget sama tahun gue dulu gitu. Iya. Padahal Sofi juga masih agak bocil ya. Tapi kayaknya udahlah apa aja lah gitu kan. Kalau NR itu apa NR? Night ride. Lebih ke malam. Oh lebih malam. Berarti Sunmori sama NR ya. Sunmori ke pagi, NR ke malam. Sama ada satu lagi. Apa? Nyoride. Oh yang nyore ini ya. Nyore rider ini ya. Iya betul banget. Nyore itu ada waktu pas mulai bulan puasa bang. Itu iya. semenjak sekalian ngabuburit ya. Ngabuburit ride ini kan. Ini nyoride gitu kan. Dan itu pun kayak ya ajang-ajang bocil-bocil baru lulus SMA. Iya. Bahkan sekarang banyak yang bocil SMP. Karena memang orang tua. Bocil SMP gak punya SIM loh. Iya gak punya SIM tapi sama orang tuanya ya udah yang penting di rumah gak ribut mungkin ya. Ataupun orang tuanya sibuk. Jadi ya udah dikasih fasilitas motor. Dan kayak begitu ada dana lebih ya sengaja dicerondol gitu kan. Biar keren cuman ya gitulah. Dimodif lah maksudnya ya. Modif ala kadarnya gitu kan. Artinya kalau mereka masuk klub motor sebenarnya harusnya dewasa ya. Kalau masuk klub motor sih lebih terarah sih bang. Lebih terarah ya. Lo sekarang aktif di? Kalau Sofi tetap masih aktif 2. Awalnya sih 3 ya. Kalau yang dulu itu ada Cyber Angel. Angel itu untuk kursus cewek. Terus Cyber Owner Lampung sama YRBL. Karena Sofi udah gak punya R15 dan belinya Adivi. Sekarang Cyber Owner Lampung sama Adivi Lampung. Adivi ya. Iya. Honda Adivi Indonesia chapter Lampung gitu ya. Hai Lampung gitu ya. Ini anak-anak Hai ini lagi pada nontonin. Harus. Gak nonton dimarah sama bos. Bos Rian. Iya. Sorry ya bosnya dipanggil bos. Hah? Papi dia tuh. Kalau gue manggil dia tuh papi. Ya ampun Sofi gak bisa tuh manggilnya papi. Geli gitu kan. Dia papi muda kan. Iya papi muda betul banget. Kemana eksis banget dia, Pak Ketua. Tiba-tiba di WA ntar. Lo juga di Hai lebih ke banyak yang lebih dewasa ya, nggak ada yang ini ya. Betul banget kak. Sofi sih ya kalau di Hai selama 1 bulan ini karena member baru ya. Itu ngerasa pertama kekeluarganya ada, terus juga kita tuh nambah jaringan kak. Nambah jaringan. Iya. Kenapa Sofi lebih milih ke Hai padahal kemarin-kemarin pun banyak brand motor yang nawarin gitu ya. Karena yang pertama Honda Adivi ini lingkupnya bukan ngabers. Melainkan lebih yang tertua dan itu pun jaringannya tuh orang yang bekerjanya bahkan kayak ini ada yang pemilik gitu. Ini ada yang dari sini. Jadi kita tuh di satu lingkup berbeda pekerjaan membuka pintu luang juga. Jadi kayak Sofi sendiri kan baru mau lulus nih. Ini baru semester. Lu kuliah di mana? Unila. Unila jurusan? Penjaskes bang. Oh lu guru olahraga ya? Enggak juga sih. Enggak. Kenapa penjas jadi guru olahraga doang ya gitu? Kan ini kan pengabdian sebagai seorang ini kan apa? Kalau kayak dia sipil kan mau jadi pegawai negeri ya gitu kan. Kalau teknik mau jadi arsitek ya kan gitu. Sebenarnya kalau penjas itu enggak semua jadi guru olahraga sih. Penjaskes itu kan dimasuknya di FKIP dong. Iya FKIP. Iya kan. FKIP keguruan penjas. Nah ya kan ke situ nggak salah dong gua. Nggak salah. Tapi sekarang kalau mau jadi atlet kan nggak sih. Kalau jadi atlet kan nggak sih itu kuliahnya kan pasti. Iya sih. Iya. Sebenarnya salah nyemplok ini kayaknya. Karena emang dari atlet masuk ke penjas. Batal tuh jadi atlet. Jadi berhenti. Cuman atlet apa tadinya? Sepatu roda kok. Apa rollerblade gitu enggak? Bukan inline skate. Inline skate. Bedanya apa lagi tuh? Rollerblade sama inline skate. Kalau rollerblade itu kan 4 kanan kiri. Oh, inline skate satu baris itu ya. Iya. Inline. Oh iya gitu ya, inline. Ya. Roller lebih ke itu ya, ke kayak mobil ya. Iya. Ya kan? 4 gitu deh. 4 kanan kiri. Kiri kanan 8 totalnya kan? Iya, sama berarti sebenarnya sama totalnya cuman penempatan aja. Penempatannya inline. Terus lu aktif di
brand ambassador apa aja sekarang Ibu Sofi? Boleh lah sebutin lah. Sebutin ya? Iya dong. Yang lagi aktif banget ini yang bener-bener lagi gencer sih Planet Ban. Terus Planet tuh, Ban. Planet Ban ini ada event keliling Planet Ban. Padahal bukan keliling Planet Ban ya. Oke. Judulnya keliling Planet Ban tapi yang Sofi pegang keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Iya, per jilid. Ngapain lu keliling Indonesia? Kalau Sofi dengan kalau kayak lu promosi Planet Ban kan berarti kan ya? Enggak juga. Nah, apa ini? Di Planet Ban tuh banyak Bang, gak cuma ban doang. Apa? Jadi ada oli gitu. Oh gitu. Berarti iya di samping mempromosikan produknya Planet Ban, artinya lu ngapain kan, lu isi sama kegiatan apa? Iya. Kalau Sofi pasti ada explore. Explore itu berarti ke hantu-hantu gitu, enggak? Enggak, Apa itu? Kalau Sofi lebih ke ada traveling wisatanya. Oh, traveling wisata. Karena emang kan setiap cabang beda-beda tuh talentnya. Sofi dari talent Lampung ke pusat itu punya sendiri konsep. Dan konsep Sofi itu gimana caranya sekaligus kita promosiin Planet Ban, kita juga promosiin wisata yang ada di Indonesia. Oh gitu. Lebih tepatnya ke sport-sport yang jarang ditemuin sih Kak. Gitu. Iya, itu karena emang menurut Sofi nih. Iya. 1 sampai 5 tahun ke depan jenjangnya bakal kita dapetin nanti deh gitu. Iya. Karena bakal banyak yang cari, apalagi traveler motor tuh belum ada. Belum ada sih ya. Belum ada yang berani nge-expose sampai jauh-jauh. Iya. Paling kisaran misalkan di daerah Lampung tok gitu kan. Iya benar. Jarang mau yang keluar. Kalau misalkan yang dari mobil kan ada tuh traveler mobil. Sampai mobilnya dimodif sampai segitunya lah. Terus ada lagi yang backpackeran. Iya. Tapi kalau motor Sofi belum temuin. Dan itu Sofi berusaha gimana caranya harus gue yang jadi nomor 1 dulu nih. Harus gue yang ngidupin jadi pelopor nih. Ya. Iya. Karena emang sejauh ini untuk ladies bakers sama bakers cowok banyak yang mau, tapi mereka mikirin waktu. Iya, benar sih. Waktu sama ya gimana caranya alat dan yang paling pertama sih money ya, duitnya ya. Iya sih. Itu. Ya, kalau lu kan porsinya kan sebenarnya kan ya lu beruntung kan. Bukan gue bukan bilang lu enak Sofi mah dibiayain Planet Ban misalnya gitu ya. Misal enggak gitu lo. Lu beruntung bisa jalanin apa ide lu, tapi disupport sama ini kan kayak gitu aja gitu kan. Alhamdulillah supportnya yang paling gede sih dari Planet Ban sejauh ini gitu ya. Itu kan baliknya kan bukan balik dalam bentuk sekedar uang ya, tapi kan lebih ke kontennya apa nih gitu kan. Betul banget. Oh jalan, riding, produknya safety riding dan lain-lain kan udah semua tuh include di dalamnya. Gue percaya sih kalau Sofi bisa keliling-keliling. Kenapa? Karena dia sebelum kesini aja geng, itu dia dari Bakau tau gak lo? Dia lagi tur ke Bakau. Suwe gue bilang Sofi. Gimana Bang? Tamu banyak Bang, antarin dulu ini. maksudnya tamu banyak tuh lu ngerait mereka gitu maksudnya? Kalau Sofi sih tipenya gini Bang, kita kan juga sering touring ya. Iya. Pasti ada yang jamu. Jamu ini artinya kita dikasih, kalau kata-kata bahasa kita orang tuh di portal. Iya. Padahal kita nih kayak dikasih tempat istirahat, dikasih fasilitas ya ala kadarnya, walaupun ala kadarnya tapi kayak makan segala macam disupport. Dan Sofi tuh pengennya gini, gue di tempat mereka dihargain, mereka tempat gue ayo, gue itu juga gitu. Jadi saling kayak ya kita ngerasain jalan, kita ngerasain tempat situ lah gitu. Iya, masa sih nasi Padang gak bisa ngejamu ya kan? Nah, nasi Padang aja kan maluin banget kan Sof ya kan? Iyalah. Teman-teman kita riding kemana ke Jawa dijamu di sana kasih makan lah artinya gitu. Betul ya. Betul banget Bang. Jamuan yang dimaksud kayak gitu loh geng, jangan salah paham dulu ini. Iya jangan salah paham. Bukan hedon maksudnya, bukan hedon atau hura-hura enggak. Kan dijamu, kopi darat, ngobrol, makan, udah cabut gitu kan. Betul. Dia dari Bakau loh kesini, gila. Kita niat Bang. Karena gue pikir gitu tadi. Sorry ya Bang, gue agak ini nih agak jauh nih. Oh iya. Udah dari mana Sof pas nyampe kan? Dari Bakau Bang. Iya, bukan agak jauh sih, jauh kalau naik motor. Lewat mana tadi? Lewat jalan yang ini nggak mungkin lewat tol kan lo? Oh ya nggak bisa Bang, kalau lewat tol mah bisa cepet, jam, iya setengah jam sampai sih. Jalan lintas berarti sekitar 2 jam ya? 1 jam setengah. 1 jam setengah ya? Oh Anda kebut-kebutan berarti, fix. Enggak Bang, enggak sih. Enggak turun dari 100 Enggak sih Bang, jalannya aja yang sepi gitu dong. Emang sepi banget. Sepi banget nih semenjak PPKM ya? PPKM. Sepi parah. Iya buat sepi tuh. Buat yang ini juga ya kan, ini kita lakukan syuting juga di siang hari. Kalau malam kita di Bandar Lampung lagi PPKM sampai jam 8 malam ya Sof ya? Iya jam 8 malam. 8 malam tuh semua kegiatan nggak boleh
di Bandar Lampung ini. Bandar Lampung doang apa Lampung sih ini? Itu kemarin peraturannya gubernur apa wali kota deh? Gubernur ya. Gubernur ya, berarti satu Lampung ini. Gila loh. Terus apa lagi Sof? Ambasadornya apa? Helm Rusia kata lo tadi kan? Iya, ini helm Rusianya? Bukan bang. Bukan, ini mah helm kucai ini mah. Bukan dong. Bukan juga ya? Bukan. Kalau Sofi dari helm Rusia itu Nitros. Oh, dia lebih ke genrenya Predator. Terus helm kucing Neko, tipe Neko. Oh iya. Nah itu benar-benar yang nge-push Sofi semenjak 1 bulan lalu ya. Itu setelah kejadian crash di Lembang. Dia langsung ngepost, karena Sofi waktu itu kan pakai helm kucing ya, helm kucingnya patah, akhirnya dipost sama mereka dan mereka langsung tiba-tiba nge-web, langsung ke email, minta alamat, terus tuh pembiayaan, pengiriman, di-push, mereka kirim langsung buat gitu. Pengganti helm itu dan menunjuk Sofi untuk jadi ambasadornya di Indonesia. Gitu. Apa yang lo, nah sekarang gue tanya nih, apa yang lo dapet? Dari helm Rusia dulu deh. Apa yang lo dapat yang support yang dikasih sama helm Rusia? Nggak gini Sof, lo harus berbagi ini ke yang lain. Maksudnya gini lo, kan ini lo bilang ini lo pelopor ya kan, lo pelopor. Betul. Dan lo juga nggak bisa someday kan lo pasti ngerasa lama kelamaan lo ngerasa lo sendirian nih, nggak ada lagi lady yang lain gitu. Betul, Bang Edi yang lain mana nih gitu kan? Iya nggak sih? Ya, betul. Belum lagi nanti lo mikirin ini Indonesia, netizennya jahat. Iya julid sih. Ya kan, nanti lu diomongin kayak gimana. Nah inilah pentingnya gue nge-expose ini juga gitu kan. Artinya di sini ada loh, gue di sini kerja. Ya kan, gue di sini nggak lagi kayak anak motor yang lo maksud di depan tadi ya kan, keliling-keliling ngaber-ngaber ya kan, ngaber Edi. Ngaber Edi dong. Ngaber-ngaber, jalan luntang-lantung sana sini, touring nggak jelas, itu enggak gitu loh. Maksud gue itu edukasinya buat teman-teman semua yang nonton ini ya kan. Apa sih setelah gue masuk, gue memang si Sofia ini memang mengawali semua itu dari hobi, betul ya? Betul. Dari hobi. Nah kemudian dari hobi dia itu ternyata tidak sengaja ya kan, tidak sengaja disupport oleh produk-produk yang berhubungan sama hobinya. Betul, gitu kan. Contohnya misalkan ada helm Rusia. Helm Rusia support terus apa yang didapetin Sofi gitu dari situ? Kalau Sofi sih dari helm Rusia sendiri Nitrinos, yang pertama emang dari produk. Sofi dapat produknya sendiri, itu original dari sana. Dan kedua itu kita dapat bisa dibilang saku. Uang saku. Iya, ya. saku. Uang sakunya itu dalam bentuk 1 tahun dibayar atau per bulan dia bayarnya? Atau mingguan atau harian? Wow, harian. Nah, kita dapatnya bulanan. Bulanan, oke. Dengan nah kan kayak gitu kan. Artinya ada hak, ada kewajiban Sof, ya kan? Dong. Kewajiban hak Sofi adalah uang saku, produk ini, kontrak 1 tahun misalkan gitu ya. Artinya 12 bulan Sofi diberikan fasilitas itu. Nah, tapi apa kewajiban Sofi yang diberikan kan kayak gitu kan? Betul. Nah, Sofi harus ngapain nih kalau gitu. Kalau kewajiban Sofi sendiri dari Nitrinos, yang pertama adalah kontennya. Itu Sofi minimal sekali 1 bulan itu ada sekitar 10 konten. 10 konten guys, mamam klan ya kan. Emang enak jadi Sofi ya kan. 10 konten tuh khusus buat helmnya aja helm ya. Doang kan. Helm desainnya sama kita harus dapetin cuplikan video yang kita nggak tahu dapetnya dari mana. Hah, maksudnya? Iya, jadi kayak pembuatannya nih. Kita kan nggak tahu tuh pabrikannya Rusia ya. Iya. Kita harus dapat kontennya. Terus dan itu harus ngulik bang. Lu nguliknya di internet dong, pasti kan di YouTube atau apa gitu lu cari-cari. Di YouTube dan juga kemarin karena emang Sofinya langsung di Gmail ya. Gmail Sofi langsung cari situsnya nih. Cari dari webnya tersebut juga ada Gmail lagi yang dari pegawainya dong. Dan juga dari IG, Sofi cari dari IG juga. Akhirnya dapet dan Sofi cari 1 orang di situ yang bagian yang bagian untuk pabrikan helmnya ya. Iya. Sofi cari 1 orang. Sofi dapat waktu itu namanya siapa ya? Sofi namanya lupa, cuman Sofi manggilnya Babe. Sofi minta sama Babe, boleh nggak kalau saya minta 1 video di saat kamu buat desain sama airbrushnya saja. Itu Sofi minta 1 minggu 1. Dan itu Sofi bagi hasil. Oh gitu. Jadi uang yang diberikan dari Nitrinos, Sofi bagi hasil sama dia, sama si Babe. Jadi nggak pure segitulah yang Sofi dapat. Iya. Karena emang di sini nggak ada bang, yang namanya pabrikan helm
Predator ya. Di Lampung nggak ada? Belum, ada pun custom ya. Custom. Ya, okay. kalau custom pabrik belum. Belum. Custom pun itu mereka rata-rata pakai fiber, kalau enggak pakai paralon. Dan Sofi udah pernah lihat karena Sofi pengen tahu tuh ya. Tugas Sofi kan cari tuh. Akhirnya ya udah kita cari tempat-tempat custom motor. Dapetnya itu, ini mbak dari fiber. Padahal yang dari Nitrinos apa? Itu banyakannya karbon. Iya. Dan itu yang bikin Sofi bingung kayak, what the fuck, gue dapat duit tapi kayak gini anjir, susah banget gitu kan. Dan akhirnya karena ngulik dapet juga sih, tetap ketemu ujung. Intinya ya apapun yang lo dapetin, usaha lo bakal lebih dari itu gitu. Iya benar. Asli bang. Jadi effortnya sesuai gitu. Saya sekian gitu ya. Dapetnya sekian, bagi hasil sekian, ya ujungnya cuma segitu doang gitu. Sama aja gitu kan. Tapi alhamdulillah, seenggaknya kita ada nama yang go internasional gitu kan. Kalau untuk bagian brand gitu. Satu yang ya effortnya sesuai. Kalau Planet Ban ngasih apa? Wah, Planet Ban banyak nih sebenarnya. Banyak banget sih. Berarti lo lebih banyak disupport sama Planet Ban ya sebenarnya ya. Jatuhnya iya, karena Planet Ban itu sebenarnya tempat yang bikin Sofi kayak anjay, royal banget. Iya. Karena berarti yang dia bangun itu bukan cuma sekedar hubungan profesional, tapi hubungan emosional juga ke Sofi gitu. Betul Karena banget. nganggapnya udah Sofi ini bagian dari kita deh, kita juga udah bagi apa, Sofi juga bagian dari situ kan. Betul akhirnya. Banget, asli, bang. Itu tuh Sofi pertama kali ketemu Planet Ban itu tanpa disengaja. Kayak ini ada orang keliling planet nih, jilid 1 ya. Jilid 1 Sofi belum tahu tuh. Keliling planet itu maksudnya apa? Dia cuman kayak ada Planet Ban yang pertama kali nih ya. Pertama kali ada Planet Ban cuman oke guys, gue lagi di Planet Ban ini gini. Berlewat. Nah itu dia waktu pas pulang dari Sabang, Sofi kan mulai ngikutin dia semenjak dia yang sampai di Lampung. Dia orang siapa sih gitu. Kok kayak gini sih, konten apaan sih gitu kan. Ketemu sedeman, ketemu lagi kita di Spring Hills waktu itu. Kita diajakin ngobrol di Spring Hills. Terus ketemulah sama manajer yang bagian Planet Ban Lampung. Oke. Nah dari si beliau ini, Sofi sebut nama aja ya gak apa ya. Gak apa-apa. Dari Pak Mujahid gitu. Yang gak mau nyebut nama kan lu ya kan. Oh iya. Yang gak mau nyebut berapanya kan lu ya kan. Padahal udah gue tanyain ya kan siapa. Ada bang. Ada bang. Ya Pak Mujahid ini langsung bilang, lu hobinya gimana nih? Ya kalau touring mah suka banget, kata Sofi kan gitu. Boleh dah kapan-kapan main ke Planet Ban. Nonton ya bang ya, Sofi gituin kan karena emang Sofi awalnya nggak tahu kalau dia tuh manajer. Jadi kayak ya udah kayak ngobrol sama orang sesama gitu kan. Nonton boleh bang, boleh nggak apa-apa silakan. Next minggu besoknya Sofi datang ke Planet Ban. Pertama kali Sofi datengin waktu ngonten itu di MBK. Sofi mau ngonten, ya udah mau ngonten apa? Dikasih lah semua perlengkapannya. Apa nih yang lagi promo? Sofi gituin kan. Sofi pengen apa yang promo-promo deh. Dari oli, servis, terus tuh yang free semua itu Sofi pegang. Dan akhirnya karena Sofi ngerasa anjay gue gak ngapa-ngapain dikasih fasilitas yang lebihin uang itu gitu kan. Pokoknya lebih dari 500 gitu kan. Sofi pikir-pikir nih, apa yang Sofi kasih ke Planet Ban nih? Karena Sofi kan udah dapet banyak nih dari Planet Ban. Seenggaknya kan harus ada gift to gift lah ya. Yang promo-promo tuh dikasih semua, kasih duit juga ya kan. Betul gitu. Banget asli. Pokoknya kayak nih buat lo gitu. Itu banyak banget padahal kita baru ketemu. Ketemu sekali di Spring Hills, ketemu lagi di situ, dapat banyak. Oke, kata Sofi mikir, wah enak nih orang. Ya udah hajar terus. Buatin jadiin konten 3 nih. Awal 3 konten. Setelah 3 konten, Sofi ada kegiatan waktu itu diundang ke apa sih namanya, Kartini's Day. Tapi di Malang. Di Malang. Lu naik motor ke Malang itu kan? Ya iya dong. Naik pesawat gak kuat. Nah itu maksudnya kan kita harus ngingetin lagi Sofi lady bike ya kan. Di sekian menit kita ngobrol ini kan orang ke Malang gue. Ke Malang kan orang mikirnya naik pesawat. Enggak, tetap naik motor ini. Motoran. Kalau pesawat kayaknya gak bisa Sofi. Agak takut soalnya. Panik ya. Panik ketinggian. Nah udah dari Malang dikabarin tuh. Pi, lo nginep di mana? Ini bang dapat hotel dari pihak panitia. Nanti next lo kemana? Ke Jogja bang. Yaudah nanti kirim aja ke dia kan. Dapatlah kita uang hotel ya. Dan itu bikin Sofi kaget.
Kasih Satu berapa? malam 1.800.000. Oh, Gila dia, itu dia hotelnya mikir yang mana gitu kan. Bintang 5 lah itu. Bintang 4, sorry. Nah, Bintang 4 Sofi itu. nggak pakai itu. Nginep, oh iya dong. Ya artinya nggak sebenarnya orangnya juga tahu kan nih Sof nih gue. Maksudnya gini loh, kalau dari nilai segitu Sof, lu tuh dihargain dengan bintang 4 gitu loh. Gitu dihargain dengan itu gitu. Perkara Sofi mau nginep di Oyo yang 125.000, ya terserah lu. Yang penting dia sudah appreciate ke lu gitu. Iya. Ya harusnya ngehnya gitu tuh Iya, Sof, betul ya kan. banget. Bukan kita lihat nominalnya loh. Maksudnya gue dikasih duit 1, gila gede banget. Enggak, maksudnya ini Sofi, standarisasi untuk Sofi adalah hotel banget. bintang 4 gitu loh. Perkara mau nginep di masjid 0 rupiah terserah ya kan. Yang penting kita sudah appreciate itu. Betul banget. Nah itu benar-benar yang Sofi gak tahu dan gak diduga-duga ya Bang ya. Tiba-tiba dikirimkan duit segitu. Sampailah di Jogja terus dikabarin lagi. Sof next ada jadwal apa lagi? Kosong Bang. Ya udah balik lagi ke Lampung. Dari Lampung nanti kita konten. Sofi buat konten lagi nih. Setelah buat konten diadakanlah janjian kita ketemuan di Depok. Kantor pusatnya. Kantor pusat Planet Ban. Awalnya Sofi juga gak ngeh. Mau ngapain sih sebenarnya. Lu ke Depok naik motor lagi tuh. Motoran tetep. Kagak mau naik apa-apa dan penting motor gitu kan. Di motoran naik kapal berapa Sof sekarang Sof? Sorry. Kalau motor ya. Motor yang biasa kena 56. 56.000. Iya. Itu udah sama goncengan ya? Iya. Udah boncengan berdua. Itu 56.000 ya? Satu motor 56. Pokoknya gitu ya? Iya. Pokoknya waktu itu udah ke Depok nih. Ke Depok Sofi bingung. Awalnya ini mau ngajakin ketemuan ngobrol apa sih gitu kan. Pak Muja cuma bilang, Sofi beneran ya jadi ya ke Depok. Kenapa Pak katakan. Ini ada orang atasan mau ketemu. Buset nih siapa gitu kan. Gue siapa sih gue mikirnya gitu Bang. Pak Mujahid juga ini panik juga ya kan nih anak naik motor lagi gitu kan. Iya. Dia karena emang waktu itu kan kalau gak salah tanggal 25 Pak Mujahid itu ada kegiatan di Bandung. Sedangkan Sofi masih di Lampung tuh. Beliau kan ngajakinnya yuk ikut tanggal 23 aja naik mobil. Sofi nolak dong. Oh iya. Dia pikir juga mau bareng-bareng gitu ya. Iya. Ternyata ada kegiatan. Dia juga bingung nanti aduh ntar Sofi dateng gak ya gitu ya. Iya betul banget. Akhirnya dikabarin. Dan Sofi langsung ngabarin. Oke Bang malam ini baru OTW nih naik motor. Ih gila lu. Beneran naik motor lu jam segini. Itu jam 12 malam Bang. Baru balik. Sof lu tahu gak sih ada perjalanan yang dari Panjang, Pelabuhan Panjang kan langsung ke Priok. Ke Priok kan? 10 jam Bang. Kelengar Sofi Bang. Bukan, maksudnya kan lebih enak kan riding cuma sampai Pelabuhan Panjang. Kalau berangkat malam pagi-pagi udah sampai loh Sof. Cuman tetap aja Bang momen paling enak bagi Sofi itu saat di jalan. Iya. Bukan saat di kapal Bang, beda Bang. Kalau di kapal kelengar Sofi. Bukan kan gua kan ngasih tahu supaya lu istirahat gitu kan di sana. Iya betul sih betul. Tapi emang enggak sih kalau hobi sih memang kalau bisa banyak di jalannya deh gitu kan istilahnya. Iya betul sih. Kalau bisa ya ada tol gitu. Iya ya kan. Kalau bisa nih motor jalan di atas air gua gas nih ya kan. Ada speedboat ya. Cuman ya itu sempat diomorin. Lu jam segini Sof, gila apa gak besok aja? Sofi bilang, Pak kalau misalkan besok pagi gasnya sampai sana jam berapa? Gitu kan. Karena emang meetingnya Sofi ngaret. Awalnya dia ngajakin jam 8, Sofi minta mundur sampai jam makan siang, jam 12. Karena lu masih di jalan. Betul. Akhirnya Sofi sampai sana, beneran Bang kaget. Itu orang lapangan nomor 1, istilahnya dia bagian direktur utama di lapangan ya, turun Bang. Turun maksudnya apa turun? Ya nemuin Sofi. Dan itu Sofi kayak anjir gue apaan sih, gue ini orang apaan sih, baru nongol gitu, baru tahu Planet Ban gitu kan. Tapi dia udah dapat kayak satu titik momen gitu kan. Iya beruntung lah lu. Ya alhamdulillah beruntung banget. Akhirnya ya kita ngobrol. Karena gini Sof yang gue baca itu, ini kan kita ngomongin yang lain-lain gitu kan. Bukan Sofi bukan berangkat ini ngedapetin ini semua bukan dari apa ya, gue pengen jadi brand ambassador ini, enggak gitu. Ini maksudnya yang dibaca, gue juga kalau gue jadi ownernya Planet Ban juga yang gue baca itu passionate, ya kan, gue butuh orang yang passion di sini gitu. Hingganya dia melakukan pekerjaan itu bukan karena fasilitas kita nih, tapi karena memang passionnya dia gitu loh. Dan apapun yang bisa support passion itu kita support nih sama, kalau bisa makin semangat. Karena itu pun juga simbiosis kan. Iya. Dengan lu ngonten kayak gitu kan berarti lu udah bantu gue juga gitu. Betul sebetulnya. Sih. Itu sih pokoknya udah dari Depok tuh udah ketemu atasan. Beliau langsung ngomong gini. Tujuan kamu
keliling Indonesia apa? Sofi tanya dong, maaf Pak sebelumnya Bapak taunya dari mana Sofi mau keliling Indonesia? Soalnya waktu itu Sofi belum buka omongan. Terus beliau bilang, ini web dari sini kata dia kan. Emang waktu itu sempat Sofi diliput sama Tribun Lampung, Ladies Bakers keliling Indonesia. Itu kan emang Sofi yang dipanggil kan. Ternyata mereka udah tahu duluan. Nah itu Sofi udah shock. Terus dia bilang gini, agendakan kapan kamu berangkat, fasilitas kami yang beri. Gila kata Sofi. Ini orang duitnya berapa nih gitu kan. Gila nih ngobrol ya. Emang iya Pak gitu harusnya. Emang ada ke duitnya. Aduh. Bensinnya udah berapa ini ya kan, ganti oli berapa kali itu ya kan udah. Bener kan? Kalau kayak Jakarta PP itu ganti oli 1 kali ya Sof ya? Kalau Sofi sempet PP tuh bisa 1 kali 2 kali sih tergantung ya, sama kan kita baca kilometer kan Sof? Iya kilometer sama hancur mesin Sof. Ya gitu lah. Iya kan kalau gonta-ganti mesin sih sebenarnya itu udah. Ya udah pasti. Tapi ya itu sih shocknya bikin kamu mau kemana silahkan kamu tunjukkan lokasinya, kami yang didanain. Iya juga. Iya juga lu udah pasti bener-bener udah bener lah maksud gue kalau di support padat ban tadi kan, maksudnya nggak bicara cuman sekedar ban gitu kan, tapi memang ada mesin di situ, shock breaker belum tuh kalau jedak gitu kan gimana? Ya mereka lagi yang ya makanya gitu kan. Tapi outletnya dia tuh keliling Indonesia ada ya. Jadi Sofi tinggal mampir ke outlet mereka kan? Kalau sampai sekarang gitu. Karena ini perusahaan masih 10 tahun ya, 10 tahun dia baru Lampung itu baru 17 outlet. Sama ini baru besok kita bakal grand opening nih di Panjang 18 jadinya. Terus di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi ada sebagian dan Kalimantan sebagian. Iya. Baru sebagian aja. Kalau dari Lombok sana udah kosong, belum ada, belum sampai malahan. Jadi ya benar-benar paling kalau mau nimbrun yang pure explore itu di Jawa. Di Jawa itu udah banyak banget. Tapi ya untuk di Lampung ya kita ngejar di mana mudah-mudahan nih tahun depan ada kantor pusat di Lampung. Iya gitu. Berarti lu wah gila aktivitas Planet Ban di Lampung aja lu udah mubeng juga ya untuk Lampung sendiri ya kan ya. Bener-bener sih ya kan, Kak. bener kan sih bener. Lampung aja udah 17 mau ke 18 outlet 18 outlet. Gila lu berapa itu aja udah 18 konten itu. Lebih sih karena satu outlet ya Kak ya. Satu outlet kalau Sofi 1 hari di situ itu bisa dapat 5. Iya karena kan banyak promotnya kan banyak yang banget dia promosi. Ini belum lagi yang situasional kan misalkan ada apa gitu kondisi apa yang seru nih buat konten belum lagi itu gitu. Iya wajar lah udah waktu untuk Bandar Lampung aja waktu untuk Lampung aja udah padat gitu. Belum keluar lagi gila badan lu dibelah-belah itu Sof. Udah jadi kayak amuba kecil. Iya. Tapi alhamdulillah sih ya. Kita gak tahu sih gimana rezeki. Cuman yang Sofi semenjak itu ngerasa gini loh. Hobi yang menghasilkan sekali gitu kan. Bener Sof. Hobi kita udah seneng di situ dibayar lagi gitu. Bener. Sama kayak gue main musik kan di The Potters gitu kan. Gue kan hobi main musik dari kecil. Hobi main musik dari kecil ya udah gedenya gak taunya jadi musisi profesional. Hobi kan masih hobi terus dibayar gitu kan. Manggung dibayar. Apa-apa jadi enak aja gitu. Maksudnya ini loh gitu. Enjoy gitu banget gitu. Enjoy banget. Gak ada beban, gak ada yang gimana-gimana. Cuman ya memang kalau udah komitmen kayak endorsement itu memang harus ada komitmen gitu. Endorse terus itu kayak kontrak label, perusahaan rekamannya juga harus komitmen gitu. Gak bisa barbar lagi. Kalau dulu kan bisa barbar tuh. Contoh kecilnya kalau ada jadwal panggung pagi-pagi, ya bangun pagi. Musisi kan bangunnya siang. Iya sih betul banget. Ya sama aja sih Bang, Sofi juga kadang kan ya. Semenjak kita ada kontrak nih, itu jadwal touring. Biasanya kan Sofi yang ngatur tuh ya. Ini Sofi yang diatur. Jadi gimana caranya? Kita sampai di hotel jam 10 malam. Jam 7 pagi jalan lagi. Udah tapi jalan. Konten tetap 1 hari 1. Yang di YouTube. Kalau di IG itu minimal 3 kali post. 3 kali cuman post. ya kali kita ngepost cuma 3 kali gitu kan. Pasti tetap ada. Tetap komplimen lah. 5 atau 10 malah kadang kan ya. Kadang kan sampai titik banyak banget gitu kan. Oh di IG story-nya ya? Iya. Iya bener. Sempet sih banyak yang komplain malahan kadang Bang. Gimana tuh? Kak Sofi, lo kagak ribet apa tuh banyak banget gitu kan. Ya Sofi kan cuman kayak
nih misalkan nih lagi informasi. ngasih tahu info nih, ini buat si Gojek nih, yang Gojek gini. Nanti ada lagi nih buat yang lain. Ya kali kita mau tahan besok aja dah. Kan nggak bisa tuh. Jadi ya udah di post tahu-tahu banyak yang nge-DM bilang itu banyak banget story-nya gitu kan. Terus tapi balas cuma gini. Tapi ada yang bermutu enggak? Atau ada yang bisa diambil enggak? Ya bisa Kak, alhamdulillah gue pakai promonya nih gitu kan. Nih gue pakai promo ini. Mantep gitu doang Bang. Cuman ya alhamdulillah gitu kan. Gila ya. Gokil juga ya keliling-keliling Indonesia. Jadi gitu, kenapa gue hubungkan ini dengan cerita lu dengan ambasador lu. Karena mau gak mau suka gak suka kalau ya mereka lah yang support dengan kegiatan lu yang sepadat ini sekarang kan. Betul banget. Gak bisa juga kita gali Sofi dari sekedar hobinya jalan. Mungkin kayak mungkin buat menurut orang banyak yang gak penting juga gitu kan sebenarnya gitu kan. Tapi yang paling penting di situ, yang poinnya gitu Sof, yang gue maksud adalah bahwasannya passion tuh bisa jadi uang gitu, bisa jadi pekerjaan. Makanya gue bilang lifestyle gaya hidup lo adalah touring, traveling dengan motor gitu. Betul. Kan. Terus hobi gue itu gue tumpahkan di media sosial gitu kan. Iya. Ternyata ditangkap oleh beberapa produk, hingganya produk itu mau kerjasama. Betul banget sih. Gitu kan, dan hobi gue saat ini tadinya ya tadi kan tour yang gue nyusun jadwal sebulan tuh 10 kali gue jalan, terus 10 kali konten, ini kayaknya 20 sampai 30 kali 30 kurang kali ya. Kurang. Cuman ya asli Bang, kayaknya kita harus butuh tim kalau lama-lama begini terus. Iyalah. Kan kalau selama ini ngedit sendiri ya? Sendiri Bang. Pakai apa? Kalau Sofi pakai Adobe Premiere. Iya. Oh, di rumah itu juga. Iya. Ngedit balik, lalu copy data, ngedit gitu, pegel juga tuh ya. Ya paling mentok-mentok tidur sehari 3 jam. Iya pasti. Itu gila banget tuh. Apalagi kalau misalkan kita habis touring tuh Bang. Numpuk Bang. Iya. Itu yang bikin kadangan mager dan kayak YouTube Sofi sekarang ngaret 3 bulan tuh. Jadi konten-konten yang dari Malang baru separuh yang diupload. Iya. Sisanya belum. Kayak podcast kita ini aja 16 kali ada ya. 16 kali sebulan itu aja udah remuk-remuk gitu. Geger tuh 16 kali. 16 kali konten berbeda, ngeditnya juga wah beradul gitu kan. Remuk-remukan itu sudah. Gila tuh. PR banget kan. Jadi waduh curhat gini kita ya. Oke, Sofi udah punya pacar belum? Pacar ya? Panik ya kan. Belum ketemu ya kayaknya. Nanti kita cari dulu Bang ya. Jadi rencana merit kapan? Enggak menentukan sih. Yang penting taklukkan dulu Indonesia. Oke, taklukkan Indonesia. Wah, ini PR buat cowok-cowok, calon cowok-cowok ya kan. Ini penakluk Indonesia nih, motor nih. Anda bisa menaklukkan hati Sofi gak nih? Bayar kayaknya. Sof, lo target nikah umur berapa sih? Belum tahu juga ya? Belum tahu ya? Kalau Sofi sih gak pernah menargetkan sih. Kalaupun misalkan ya, orang tua bilang, nih saya kasih. Jodoh? Lu mau aja ya? Ya kalau Sofi dari dulu manut. Tapi kemarin cancel. Tadi lu cancel. Bang itu cancel. Itu gara-gara si lakinya aja kagak bener. Kan Sofi kan emang itu tahun kemarin ya. Iya. Itu loh bulan puasa Sofi dikenalin tuh. Kok lo emosional banget sih? Sofi kayaknya gede banget sama cowoknya Bang. Dia mengiyakan nih. Dia mengiyakan untuk taruh sama Sofi. Tapi dia nidurin cewek lain. Kan goblok kan. Bangsat tuh cowok gitu kan. Itu kalau beneran dah. Kalau mungkin Sofi waktu itu ngikutin omongan orang tua ya. Kamu ngapain sih ke Bogor cuma ngeliatin cowok. Lah daripada saya nikah saya gak tahu orangnya gitu kan. Iya juga. Akhirnya Sofi abis bulan puasa tuh lebaran 2 hari berangkat ke Bogor. Ke Bogor beneran ke Bogor. Nyari rumahnya, nyari kosannya. Ke kosannya tapi gak langsung ke kosannya. Sofi nginep di hotel di daerah mana ya waktu Cilengsi. Iya Cilengsi. Di Cilengsi paginya. Jalan Medland Trasyogi itu berarti. Cilengsi itu berarti. Enggak ke situ. Daerah, berarti tembusnya dari Cibubur kan? Lu masuknya dari Cibubur kan? Dari Cibubur. Okay. Pokoknya itu deket daerah PT Pama. Iya. Sofi kesana. Subuh jam 5-an setelah sholat. Kita kan motoran tuh. Sofi nanya dong sama teman Sofi. Tahu gak alamat ini? Ini alamat siapa? Alamat laki ya kata teman Sofi itu. Iya laki. Siapa kata dia kan? Ini calon gue tapi gak tahu gue orangnya mana gitu kan. Ya udah Sofi inisiatif kesana ngecek. Tanya sama tetangganya, itu ada bininya kagak? Sofi gituin kan, karena emang Sofi kan gak tahu. Selama ini sih
ada cewek cuman saya gak tahu gitu kan. Adiknya bukan. Gak ada adik, dia cewek sampai gini kan. Ngedor pintu, assalamualaikum gitu kan. Dibukain sama ceweknya. Kalau gak salah namanya siapa ya? Risma apa? Siapalah gitu si bangsat itu lah ceweknya tuh ya. Siapa mbak? Katanya kan. Ini rumahnya Dani bukan? Sebut merek. Anjir. Soalnya ini rumahnya Dani bukan gitu kan. Nanti bagian Dani ini kita potong aja ya. Potong lah. Iya, potong gak nih? Kalau gak potong gue terusin nih. Gak apa-apa sih biar makin nancep. Gitu. Karena emang itu bekas banget Kak. Oke. Berarti tadi alamat disamarkan. Oh bagian alamat aja nanti kita samarkan. Alamat aja dah. Udah tuh saya tanya, rumahnya bukan? Iya. Mbak siapanya ya? Saya pacarnya. Tinggal di sini mbak? Iya udah tahun. Apa 2 tahun? 2 tahun. Anjar. Ngapain lo gitu kan dalam hati. Ngapain lo 2 tahun di situ? Gitu. Salto. Ya udah Safi ajak ngobrol. Masuklah. Suruh masuk. Si Dan itu delalahnya belum bangun. Oke. Kita ngobrol dulu tuh sama si mbaknya. Sempat masih agak kaget cuman gimana caranya Safi agak santai lah. Setelah itu dia bilang, emang mbak siapa? Dia nanya nih, mbak siapa? Oke, Safi jawab. Gue yang ini calonnya tapi ditarupin. Tep dari situ ceweknya langsung tiba-tiba marah. Marah sama Safi. Oke. Lo bohong ya? Ya udah Sofi tunjukin dong apa yang dikasih tahu sama orang tua Sofi dan apa chat dia ke orang tua Sofi, silahkan. Dia bangun berantem gitu orang situ. 3an itu berantem ya? Tapi yang lebih histeris si ceweknya. Terus si ceweknya bilang, jadi lu milih siapa? Oh ceweknya bilang, wajar dong. Wajar. Karena emang udah 2 tahun tadi situ gitu kan. Karena kan kalian kan belum ada yang hubungan apa-apa lah ya kan. Belum ada ikatan maksudnya gitu ya. Terus karena emang Sofinya juga udahlah gitu kan, mager. Ngapain sih gue malu, udah pergi aja. Terus Sofi bilang, makasih dan jangan sampai tanggal 27 lo datang di acara itu. Tolong banget. Udah dari situ Sofi langsung balik buat agenda sama anak-anak motovlog. Udah lah buatin gue agenda di Jakarta selama 14 hari. Gue mau bebasin diri gue. Dia udah mulai sedih nih, dia mulai menangis nih. Kagak sedih-sedihan tuh Bang. Akhirnya ya itu yang bikin Sofi batal merit dan bikin Sofi kayak ngapain sih mikirin merit gitu. Ini Juli kemarin ini ya? Iya tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh pikir tahun. Udah setahun Bang, jadi udah gak terlalu kepikiran. Itu yang bikin, udahlah gue fokus di motor gitu kan. Fokus di motor, fokus di dunia gue, di hobi gue. Karena emang buat apa sih kita mikirin hal yang udah pasti ada nantinya gitu kan. Ya udah fokus, dapat semua job ini ya makin bersyukur aja. Kalau sampai nikah mungkin gak mungkin kayak gini nih. Iya sih. Kalau tahun kemarin nikah udah jadi emak-emak. Tambah gede lagi badan lu. Badan dia sekarang udah gede nih kayaknya. Udah gede banget. Makanya ya Allah bersyukur banget gitu kan. Udah ditunjukin yang ini begini salah, dapat jalan yang lebih enak, dapat teman-temannya enak lagi. Ya kita udah fine lah gitu sama keadaan. Tapi kalau lu pribadi nih Sof, kalau lu boleh memilih nih misalkan gitu ya. Kriteria cowok idaman itu yang kayak gimana sih Sof? Cowok idaman? Iya kriteria kan lu pasti ada lah kepengenan. Oh kalau seandainya gue dapet cowok yang kayak gini. Kan gak sih gitu dong? Iya kan? Kriteria kita bilang kriteria objektif yang menurut lu cocok sama gue nih kayak gimana gitu. Seenggaknya sih gak jauh-jauh dari hobi sih Bang. Oke. Karena emang gue dari kecil hidup sama bokap gue gak dilarang. Janganlah sampai gue dapet laki yang kayak gue mau keluar aja dilarang. Iya karena yang paling gak gini, kalau dia seorang yang bukan motoran kayak lo, tapi dia ngerti kehidupan lo nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Gitu yang penting kan bukan melarang, membatasi nggak apa-apa. Tapi jangan melarang gitu. Karena emang intinya gue sebelum kenal lo gue kerjanya di sini gitu. Gue sebelum kenal lo hobi gue di sini. Orang tua gue nggak ngelarang gitu loh. Statusnya sekarang bukan cuma hobi Sof, lo hobi dan pekerjaan udah jatuhnya. Jadi satu dan. Statusnya gitu, gak bisa juga dibilang hobi lo ganggu rumah tangga kita, bukan juga, enggak juga, tapi ini udah jadi kerjaan gitu. Iya betul banget. Jadi kerjaan, jadi kayak gitu ya, lebih ke psikologi ya. Kalau fisik gimana fisik? Yang kumisan, brewokan Waduh, gitu.
agak kurang gitu. Agak kurang ya. Karena Sofi takut sih bang. Oh gitu ya. Kalau sama bokap cuma kumis. Serius, bokap kumisan. Tapi kalau udah brewokan Sofi gak akan menemuin. Oh, takut. Yang brewok mundur. Yang brewok mundur guys. Takut Sofi, bukan apa bang. Takut, beneran dah. Gak perlu dah kalau dia marah dia ngoceh gak perlu. Diem aja. Diemnya orang brewok itu bikin Sofi nangis. Serius, Sofi pernah nangis gara-gara orang brewokan. Kasian nih, fobianya ternyata fobia brewok guys. Pokoknya gitu aja. Gak jauh-jauh, cuma itu doang ya. Buat temen-temen chapter, hai dan lain-lain ya. Pokoknya kalau mau bikin Sofi nangis cukup datengin orang brewokan. Suruh melototin dia selama 3 jam. Udah, gak mau kumpul lagi udah, bye, gak mau lagi di situ. Parah, orang fobia sama badut, fobia ketinggian, ini fobia sama brewokan ternyata ya kan. Emang itu parah banget sih bang. Oh iya. Asli parah banget itu, Sofi nggak berani gitu. Pokoknya ya udahlah, nggak ribet, yang penting jangan brewok, ngerti aja sama pekerjaan gitu kan. Iya. Nggak usah aneh-aneh lah. Tapi kalau dia walaupun dia jodoh lo brewokan, paling nggak lu cukur lah brewok lu itu. Iya gitu betul, kan. Betul. Kalaupun emang dikasihnya begitu ya, iya. Seenggaknya ya rajin-rajin ya yang gitu. Cukur brewok lah. Gue takut ngeliatnya. Yang ada sampai tutup pintu itu gak usah masuk. Selama brewok lo masih berdiri tegak di muka kau ya kan. Keluar kau kata dia kan. Cukur jaya brewok baru boleh masuk ya kan. Passwordnya. Passwordnya brewok udah gak ada nih. Brewok udah kosong nih. Asia boleh masuk. Parah juga ya. Oh jadi gitu ya. Iya. Lo kriteria ya artinya kalau kayak fisik itu yang gak harus yang gimana-gimana gitu kan. Yang harus gimana, yang penting dia apa namanya baik, ngertiin, terus itu nggak brewokan. Kalau ataupun brewok juga pun harus rajin cukur brewoknya. Betul gitu. banget. Karena emang dasarnya gini loh bang. Kalau yang Sofi tangkap dari diri Sofi ya, gimana lo ngelakuin Sofi, ya gue bakal ngelakuin lo kayak gitu. Iya juga sih bener. Iyalah pasti kayak gitu lah. Iya. Nah sekarang kita ngomongin fashion lu deh di bike ya kan. Okay. Ini gue lihat sepatu lu tingginya bisa ini sepatunya Sofi bisa jalan di atas air nih guys. Gila tinggi banget dia tuh. Ya kan ini high heels tapi versi boot atau sorry. Ini, emang ini spesial banget buat ini ya Sofi ya, buat motoran aja sih kalau Sofi. Buat motoran ya. Sofi biasa emang pakai begini. Spesial sepatu buat motor atau gimana? Oh bukan. Bukan, ini fashionnya aja, cuman karena emang di sini Sofi kan ceper bang. Iya. Motor Sofi kan tinggi ya kan. Kan tinggi. Ini berapa senti nih? Bisa sekitaran 10. Oke, gue liat solan. Ini lu sol lagi, lu tinggiin lagi enggak? Agak dari sananya. Emang kayak gini? Iya. Cuman kalau yang Orion Indo Sofi belum dapat. Ini Nike mereknya aja. apa sih? Ini Sofi ngambil dari produk Korea. Produk Korea? Iya, ini Amit ya, ini endorse. Iya. Oh itu endorse. Endorse. Sofi kemarin tuh dapat endorse dari Huluk, Fashion Huluk. Fashion Huluk. Iya. Sama nih sepatu gue sepatu Korea juga nih, Sebago. Ini Korea juga nih. Kalau Sofi dapat dari Fashion Huluk. Dan Huluk. ini kemarin tuh dapat karena awal mulanya kalau nggak salah ada sih sempat viral ya. Sofi ini nge-MC. Emang iya bisa nge-MC. Oh ya elah bang, dulu gue nge-MC bang. Serius nge-MC. Dulu masih zamannya kita model ya, masih badannya kecil. Emang iya model. Betul lihat nih. Dulu banget karena emang hijrah pun masih baru. Pakai gini masih baru gitu. Dulu sebelum ini kan masih model tuh. Ada dah kalau emang mau pada ngecek tuh ya. Model apaan lu? Catwalk. Catwalk ya. Sumpah. Serius. Gue dulu kagak sebangsat ini gitu. Dulu masih cewek. Iya. Dulu catwalk ya. Terus tuh kadang juga suka fotogenik. Apa yang outdoor juga. Itu dulu malah di manajemen juga sempat juga. Karena emang dulu fashion Sofi bukan kayak gini. Masih ke cewek banget. Semenjak kejadian 2018. Yang cowok tadi? Bukan ya? 2018 tuh kebakar. Apa itu? Bagian sini kan kebakar nih. Kebakar kenapa? Kalau gak salah main mercon. Sobi. Merconnya mercon cabe lagi ya? Waktu itu main jeduman loh bang.
Jeduban tuh yang mercon banting itu, mercon ninja itu. Jeduman orang kampung bang, beda ya Allah. Apa sih? Bambu. Oh. Kan pakai api obor tuh. Iya. Dimasukin. Tum gitu kan. Nah itu waktu pas teman Sofi mainin apinya tuh ngambil dari ujung bawa lari, nggak sengaja kena sambar sini. Akhirnya di sini nih kebakar. Memar. Ada luka bakar dan ya malu lah bang. Ya kali kan kita kulitnya masih putih gitu kan. Iya. Pakai baju pendek. Oh itu hidayah berarti bro. Iya. Ya lebih tepatnya gitu kan. Iya kan. Akhirnya ya udah menempatkan, yalah gue pakai jilbab gitu kan. Oh jadi Andi ini pakai jilbab buat nutupin luka bakar ya? Ya kurang lebih gitu. Tapi emang asli bang setelah dari kebakar itu ya berhenti ke model tuh sama sekali nggak ikut sama sekali lagi. Total. Okay. Terakhir 2018 itu dapet juara umum model busana daerah Lampung kalau nggak salah. Busana daerah Lampung. Itu kok kita gak percaya sama lu ya. Ya Allah bang, astagfirullah. Ada bang di IG bang. Gila dia nyablak kayak gini, badan segembiar ini ya kan. Tapi serius 2016 Lu dari kurus-kurus gitu langsung hobi makan lu ya langsung. Enggak, Sofi mulai hobi makan itu 2019. Itu kita ikut mukbang tuh. Mukbang ya, challenge ya, makan sebanyak-banyaknya. Mukbang challenge dan juga karena patah hati gitu kan. Jadi coklat itu ambrak dah. Ya udah mekar. Jadi coklat dari orang makan di mood dia dikunyah dia. Iya langsung gak bodo amat kita hajar. Gitu deh coklat tuh. Kalau orang makan coklat kan di mood gitu ya. Dia lagi. Asli bang itu kenaikannya drastis loh. 48 ke 60. Akbar berapa beratnya Bar sekarang Bar? Beratan dia kayaknya. Kayaknya saya sih. Saya 64 ini. Berat sekali. Tapi emang ya itu sih kita berhenti dari model ya. Dulu juga kan YouTube motor itu Sofi 2017 mulainya. Awalnya pun gak motoran. Awal YouTube itu malah lebih ke sepatu roda, balerina sama lukis. Oh gitu. Iya. Tapi lu memang orang yang hobi, maksudnya hobi apa hobi lu terus lu lempar ke sosmed gitu ya memang kayak gitu ya? Iya semua hobi. Karena emang kalau motoran sendiri Sofi gak pernah ngupload karena emang dulu waktu si almarhum papi masih ada takutnya dia kan mikirnya gini, kamu masih kecil, kamu mau ngetrail ya gak apa-apa tapi jangan di post. Takutnya nanti keluarga dari bapak marah karena kan Sofi kan cewek. Sofi dia diajarin dari kelas 4 SD ngetrail. Itu ngetrail sendiri sama bapak. Ngetrail pakai motor trail gitu? Iya sama bapak. Di jalan off-road ya kan? Off-road ya? Lebih ke gunung Tanjung Bintang dulu kita tuh mainnya. Benar. Itu dari kelas 4 diajarin cuman jangan di post. Jangan apapun jangan di foto. Ada sih foto beberapa waktu pas kejadian kita kecelakaan masuk jurang pun ada dari si bapak. Terus kita mulai post 2017. Iya. Itu beda banget bang. Dari yang kita followers 500. Waktu pas viral itu Sofi langsung naik boom 5.000. 5.000. Satu hari boom tuh. Gitu. Gila. Langsung kayak anjay kenapa gak dari dulu ya. Apa gak dari dulu ngetrail? Kalau dulu bukan ngetrail malah naiknya. Naiknya gara-gara kita mau Rian. Tapi Sofi megang brandnya KTM. Oke, KTM. Pegang KTM. Jadi sejauh ini udah banyak sebenarnya brand yang lu pegang ya? Alhamdulillah sih. Iya. 17 itu 2017 Sofi awal dari Yamaha sama KTM. Iya. 18 Yamaha Honda, 19 Yamaha Honda, 20 Honda. Iya ya lumayan juga dalam kurun, enggak maksud gue gini loh 2017 ya ke 2021 tuh 4 tahun itu panjang ya perjalanan. Dan kalau menurut gue sih itu cepat. Menurut gue cepat. Menurut gue itu yang pencapaian lu yang cepat itu sebetulnya. Orang butuh waktu bertahun-tahun, lu butuh waktu gak terlalu lama gitu untuk mencapai itu. Tapi ya sesuai lah karena lu memang udah lu tuh passionate orangnya yang gue lihat sih. Passionate, wajar yang ditangkap orang jadinya ke situ. Nah sekarang ini buat nutup podcast kita nih Sof. Lu apa yang mau lu sampein keresahan lu yang banget nih di dunia yang lagi lu gelutin sekarang ya kan. Yang mau lu sampein ke kita semua nih, ke gua, ke yang nonton gitu kan.
apa nih? Bocil-bocil kah ya kan? Ntar dulu untuk sebelum ke situ, kalau lu jodoh lu bocil gimana yang lebih muda dari lu? Ya yang penting yang tadi ya, yang penting yang tadi ya. Kalau bocil sih setahu Sofi lebih seru sih Bang. Tapi ya kita kan gak tahu jodoh ya. Iya juga sih. Ya jalanin aja lah gitu. Iya oke. Lanjut. Keresahan lo apa keresahan tuh? Sofi Sama si bocil-bocil, oh enggak ya? Enggak semua bocil bikin resah sih. Cuman kalau dari Sofi ya untuk saduluran semuanya kita kan satu aspal gitu kan ya. Kita satu aspal, kita satu penikmat jalan gitu kan. Saling menghargai. Jangan jadikan jalan itu ajang buat balap. Karena pemakai jalan itu bukan pemotor saja. Banyak ya. Halayak umum. Jadi kalau emang ini tetap posisikan dirimu di tempatnya. Di tempatnya betul. Iya, kalau emang mau balapan ya monggo ada sirkuit. Iya juga. Gitu ada sirkuitnya. Ada juga kalau mau misalkan road race, ada juga tempatnya. Iya. Gitu loh. Jadi kalau mau nge-trail di gunung aja gitu ya. Betul, tapi ada juga loh Bang, sekarang tempat dibuka. Dibuka? Di mana? Di deket sebelum arah Tanjung Bintang, daerah Beringin. Itu di belakangnya ada. Dibuat itu ya apa namanya? Tempat latihan. Apa? Bukan race ya. Ya tempat latihan lah. Tempat latihan trail. Tapi di situ juga soalnya. Di situ. Kalau mau gabung ya monggo silakan. Lu ini punya berapa motor sih Sof sebenarnya? Saat ini yang lu punya motor berapa? Apa aja? Sebutin nih. Iya dong. Sofi ada C250. C250 terus? Itu yang 250, C25 ding. Itu motor jangkrik punya almarhum. Ada Vega, ada Adivi, NMAX, Saber, terus di tempat nenek itu yang masih ada KLX sama King. Sama King? Iya. 7 motor ya? Iya. Lu semua itu yang rawat? Kalau yang C25 Sofi gak bisa ngerawat. Karena udah ketuaan. Takut kualat? Bukan, nanti kalau spare partnya hilang nih, kebiasaan Sofi nih ya, masang baut, kita ngelepas bisa, masangnya lupa. Iya juga sih. Bongkar aja ya, gak bongkar pasang ya. Terima bongkar, tidak terima pasang. Bongkar aja ini, bukan bongkar pasang loh. Ya kan, terus apa bedanya bikers zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau dulu tuh kita kompleksnya lebih saling menghargai sih Bang. Terus lebih tahu taat peraturan. Kalau dulu? Dan enak gitu loh, beda. Jadi ya kalau untuk saran Sofi ya, kita perbaikin lagi lah nama pemotoran di Indonesia gitu. Iya, karena banyak oknum yang lu bilang tadi kan, banyak yang ngabers tadi. Itu. Dari depan tadi kita mulai dengan ngabers yang ternyata bukan dari anak klub motor gitu kan. Kebanyakan bukan. Ada juga, ya kan, kebanyakan bukan, berarti kan artinya ada juga. Mungkin aja di klub motornya ada bocilnya di situ ya kan, terus klub motornya juga kurang bikin kopdar ya kan, artinya mengedukasi itu ya. Kurang edukasinya. Bosannya kan kita juga kan kan status kita kan bermitra sama kepolisian misalkan gitu kan. Masa iya sih klub motor jadi di jalan bukan yang ngajarin orang yang benar gitu kan. Betul banget. Kan cuman orang klub motor yang tahu detail, maksud gue gitu kan, yang riding itu seperti apa gitu kan. Di klub motor. Makanya apa ya Bang ya, pokoknya bener-bener dunia permotoran Indonesia tuh lagi kacau. Please gitu loh, buat ngabers please jangan hancurin lagi nama itu, kita perbaikin bareng-bareng gitu loh. Sama-sama pengguna aspal toh gitu kan. Iya bener. Janganlah bikin kita tuh makin dipersulit sama pihak-pihak berwenang juga gitu. Karena emang dari dulu ya Bang ya, dulu itu kita gak pernah nih sampai yang apa-apa dibubarin gitu, gak pernah gitu. Touring pun dipermasalahin, ngawal pun dipermasalahin, gak pernah. Baru ini gitu loh, kayak ya elah sebangsanya klakson jadi dipermasalahin gitu kan. Baru ini, bener-bener baru ini. Misalnya kayak ngawal, kayak contohnya gini nih, ada yang mau ada acara apa yang ngundang EDV untuk ikutan konvoy di situ gitu kan. Itu juga jadi masalah juga itu ya. Kadang kan sekarang jadi masalah. Ya ampun. Makanya ya tolonglah gitu, kita saling menghargai sama-sama pengguna jalan gitu kan. Iya. Oke Sofi, thank you banget ya waktu lo, gila nih. Pecah juga nih ngobrolnya nih, ya kan. Ngablok sekali. Dia di konten kalau melihat Sofi yang bercandaan gimana, lihat aja di YouTube channelnya Sofi, Lady Sofia.
Terus kalau mau masuk klub motor tuh udah disebut semua tadi ya kan. Yang mana hobinya di mana sesuaiin sama motornya. Jangan jadi orang gak tahu diri. Cuman punya motor Supra lu mau masuk Harley kan gak mungkin ya kan. Kalau Supranya mobil mah gak apa-apa ya. Iya juga. Nah maksudnya sesuai minat. Dan yang paling penting esensinya adalah passion dan pemahaman di jalan. Gitu esensinya ya. Semoga jadi manfaat ya Sof. Kita ngobrol hari ini buat yang dengar, buat semuanya. Yang generasi selanjutnya lah terutama kan. Kalau sekarang mungkin kacau, mungkin ada beberapa teman-teman yang mencoba memperbaiki, mungkin juga ada beberapa teman yang cuek ya kan dan lain-lain, agak susah juga. Tapi kira-kira nih ilmu buat generasi yang akan datang lah. Mudah-mudahan ya bisa, karena ini jadi literatur juga buat orang nih Sof. Iyalah Bang. Ya kan. Cuman yang tengah tadi agak-agak emosional dia marah banget loh. Gue jadi takut ya kan, dia berewoknya keluar tadi di tengah itu. Malah dia yang berewokan ya kan. Aduh. Tapi gak apa-apa Sof, artinya ya keren. Gue gak nyangka juga lo berani berbagi cerita itu sama cerita yang kayak gitu kan. Ya, karena keren. Emang pasti banyak sih Bang yang kayak Iya sih. Ya kan di TV juga banyak gitu kan. Di sinetron banyak ya kan. Di cerita sebenarnya juga banyak. Ini nyata ya. Iya No setting-setting. No setting-setting. Terima kasih Sof. Guys, give applause untuk Lady Sofia guys.